Dahulu kala ada seorang saudagar kaya yang memiliki 3 orang putri. Putri bungsu disebut kecantikan. Para suster tidak menyukainya karena dia adalah favorit semua orang. Suatu hari sang ayah akan pergi ke kota dan bertanya kepada putri-putrinya apa yang harus dibawa sebagai hadiah. Para kakak perempuan meminta gaun dan perhiasan berharga, dan yang lebih muda meminta mawar merah, yang paling indah di dunia. Pedagang itu menjadi bijaksana, tetapi berjanji bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan bunga seperti itu. Dan berangkat. Sang ayah dengan cepat menemukan hadiah untuk anak perempuannya yang tertua, tetapi untuk yang termuda dia tidak dapat menemukannya. Setiap mawar yang ditemui pedagang dalam perjalanannya lebih indah dari yang sebelumnya. Kemanapun dia melihat. Dan kemudian jalan membawanya ke hutan lebat. Di sana sangat gelap dan dingin. Tiba-tiba cahaya muncul di kejauhan. Mendekati, pedagang itu melihat sebuah kastil kuno yang besar, semuanya dari emas dan berlian. Memasuki gerbangnya, dia memasuki aula yang penuh dengan permata. Dia melihat bahwa ada meja di tengah aula, dan tidak ada piring di atasnya, dan semua piring terbuat dari perak dan emas. Tapi kastil itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Pedagang itu mengira pemiliknya mungkin akan datang sebentar lagi. Dia menunggu 1, 2, 3 jam tidak ada yang muncul. Pedagang itu tidak bisa menahan diri dan duduk di meja. Setelah makan dari perut, orang tua itu berangkat. Mengemudi di sepanjang gang, pedagang itu melihat semak mawar dengan keindahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan teringat permintaan putri bungsunya. Dia menyetir dan memetik mawar yang paling indah. Pada saat yang sama, kilat menyambar, guntur menyambar, terdengar suara gemuruh, dan bangkit, seolah-olah keluar dari tanah, di depan pedagang dan bukan binatang atau manusia, tetapi semacam monster, mengerikan dan berbulu. Terlalu marah pedagang itu memilih bunga favoritnya alih-alih berterima kasih kepada pemiliknya atas keramahannya. Orang tua itu sangat ketakutan, dan berkata bahwa dia akan melakukan apapun, selama dia tidak membunuhnya. Untuk pelanggaran seperti itu, binatang itu setuju untuk menikahi salah satu putrinya. Tapi hanya orang yang ingin datang sendiri, karena cintanya pada ayahnya. Dan jika tidak ada yang datang, maka pedagang itu mati. Orang tua itu berduka, dan memutuskan untuk pulang, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Dia tidak ingin menyerahkan salah satu dari mereka untuk binatang buas. Aku naik kudaku dan pulang. Setelah bertemu dengan anak-anak, dia memberikan hadiah kepada semua orang, dan menceritakan tentang petualangannya. Para kakak perempuan menerkam yang lebih muda, kata mereka, itu salahnya, dia memesan bunga yang buruk, yang sekarang harus dibayar ayahnya dengan nyawanya. Kemana si cantik menjawab bahwa dia dengan senang hati akan pergi ke binatang buas itu, bukan ayahnya. Jadi, keesokan harinya, Beauty mulai berkembang. Kuda itu dengan cepat menemukan jalan kembali ke kastil. Memasuki aula, dia menemukan meja dengan anggur dan makanan lezat. Si cantik mengira binatang itu ingin memakannya, jadi dia memberinya makan. Segera setelah dia makan malam, terdengar suara gemuruh, dan monster yang mengerikan dan berbulu muncul, seolah-olah dari bawah tanah. Dan binatang itu berkata kepada kecantikan bahwa karena dia sendiri datang ke sini atas kemauannya sendiri, itu berarti dia memiliki hati yang baik. Dan monster itu juga akan baik padanya. Dan dengan kata-kata ini, binatang itu menghilang. Bangun di pagi hari, Beauty memutuskan untuk berjalan-jalan. Memasuki salah satu ruangan, dia melihat tulisan di atas meja, apapun keinginan kecantikan, aku akan lakukan. Gadis itu berpikir bahwa bagaimanapun monster itu baik, dan mungkin dia tidak akan memakannya. Jadi mereka hidup untuk waktu yang lama, binatang itu memperlakukan kecantikan dengan sangat baik, dan memenuhi semua keinginannya. Suatu hari gadis itu bermimpi ayahnya sakit. Dia benar-benar ingin mengunjunginya. Si cantik menangis dengan air mata meminta Beast untuk melepaskannya, dan berjanji bahwa dia pasti akan kembali. Monster itu menjawab bahwa dia bebas, dan dapat kembali kapanpun dia mau. Keesokan harinya, si cantik mengenakan pakaian termahal dan pergi ke ayahnya. Dia sangat senang melihat putrinya selamat dan sehat. Kakak-kakak perempuannya berlari dan melihat bahwa dia menjadi lebih cantik, dan bahkan berpakaian seperti ratu.
Seminggu kemudian, Beauty bermimpi bahwa binatang itu terbaring di rumput di taman dan sekarat. Dia terbangun dengan ketakutan dan memutuskan untuk segera kembali dan menyembuhkannya. Ketika gadis itu mendekati kastil, dia melihat tubuh Beast yang tak bernyawa di atas rumput. Hatinya hancur karena kasihan. Si cantik berlari ke arahnya dengan air mata, dan menciumnya. Dan pada saat yang sama petir menyambar, guntur menyambar, seluruh kastil diterangi dengan cahaya terang, dan musik dimainkan di mana-mana. Monster itu menghilang, dan sebagai gantinya pangeran yang paling menawan berbaring di atas rumput. Dia memberitahu Beauty bahwa peri jahat ini telah menyihirnya dan mengubahnya menjadi monster sampai seorang gadis cantik jatuh cinta padanya dan ingin menikah. Si cantik memberinya tangannya, dan mereka pergi ke kastil. Keesokan harinya, kecantikan dan pangeran menikah dan sembuh dengan bahagia selamanya. Beginilah cara hati yang baik bisa mematahkan mantra jahat. Suatu ketika ada seorang gadis kecil. Suatu ketika ayahnya yang kaya menikah dengan ibu tiri yang jahat. Dia menetap di rumah bersama kedua putrinya. Mereka cantik dan berwajah putih, tapi jahat dan kejam di hati. Dan kemudian tibalah saat yang sulit bagi gadis malang itu. Dari pagi hingga larut malam, mereka memaksanya melakukan pekerjaan kotor, mengangkut air, memanaskan kompor, memasak makanan, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Dan di samping itu, saudara tiri melakukan yang terbaik untuk membuatnya kesal sebanyak mungkin. Mereka mengejeknya, menuangkan kacang polong dan gandum ke abu, dan dia harus duduk dan mengambilnya. Di malam hari, ketika dia lelah bekerja, dia harus pergi tidur bukan di tempat tidur, tetapi di lantai di sebelah kompor. Dan karena dia selalu dalam abu, debu dan kotor, saudara perempuannya memanggilnya Cinderella. Tetapi kemudian pada suatu hari raja memulai pesta, yang seharusnya berlangsung selama 3 hari penuh, dan memanggil semua gadis cantik di negara itu ke pesta itu sehingga putranya dapat memilih pengantin untuk dirinya sendiri. Ketika dua saudara perempuan yang disebutkan itu mengetahui bahwa mereka juga dapat datang ke pesta itu, mereka langsung mulai berdandan dan bersolek. Cinderella juga ingin pergi menari, tetapi ibu tirinya tidak mengizinkannya pergi, karena dia tidak punya baju atau sepatu, dan dia kotor. Dan kemudian ibu tiri yang jahat menuangkan semangkuk gandum ke abu, dan berkata bahwa jika Cinderella mengumpulkannya dalam 2 jam, maka dia bisa pergi dengan saudara perempuannya. Cinderella pergi ke taman dan menangis. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda. Mereka menukik di atas abu dan mulai mematuk, jadi mereka memilih semua biji-bijian dalam mangkuk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, dan semua orang terbang kembali. Cinderella membawakan mangkuk untuk ibu tirinya, mulai bersukacita, berpikir bahwa dia bisa pergi ke pesta. Tapi ibu tirinya tidak mengizinkannya masuk. Dia membelakangi Cinderella dan bergegas bersama kedua putrinya ke pesta dansa. Ketika tidak ada yang tersisa di rumah, Cinderella duduk di lantai dan menangis dengan sedih. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda, dan mereka membuang pakaian dan sepatu mereka, berkilau dan semuanya dari emas. Dia dengan cepat mengenakan gaun ini dan mendatangi pengantin wanita. Mereka melihat saudara tiri dan ibu tirinya dan berpikir bahwa itu pasti putri yang aneh, dia sangat cantik dengan gaun emasnya. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa itu adalah Cinderella. Pangeran keluar untuk menemuinya, meraih tangannya dan mereka mulai menari. Dan dia sangat menyukai Cinderella sehingga dia tidak ingin berdansa dengan gadis lain. Dia menari sampai malam dan akan kembali ke rumah, tetapi pangeran meminta untuk mengantarnya pergi. Dia ingin tahu gadis cantik siapa ini dan di mana dia tinggal. Tapi Cinderella lari darinya dan naik ke tempat perlindungan merpati. Pangeran memerintahkan untuk menghancurkan tempat perlindungan itu, tetapi tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Dan tidak ada tempat di dekat dia bisa menemukan orang asing yang cantik itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Cinderella diselamatkan oleh merpati yang membawanya pulang. Pangeran kesal dan pergi ke istana dengan kepala menunduk. Dan tiba-tiba dia melihat sebuah sepatu, mengangkatnya, sangat kecil dan elegan dan semuanya dari emas murni. Pangeran menduga bahwa ketika Cinderella melarikan diri darinya, sepatu dari kaki kirinya tertinggal di salah satu anak tangga.
Pangeran sangat senang dan diperintahkan untuk menemukan nyonya sepatu ini, dan kepada siapa sepatu itu cocok dia akan menikah dengan yang itu. Orang tua kembali dari pesta, mereka melihat bahwa Cinderella sedang tidur dengan kemeja di atas abu, dan lampu redup menyala di dekat kompor. Kedua saudara perempuan itu pergi ke kamar mereka, berharap besok mereka akan cukup beruntung untuk mengenakan sepatu emas. Keesokan harinya, pangeran datang ke rumah mereka, dan berkata bahwa setiap orang yang ingin mencoba sepatu calon istrinya harus keluar. Dua saudara perempuan keluar, dan ibu tiri mengunci Cinderella di rumah dan tidak membiarkannya keluar. Kakak perempuan mencobanya sepatu kecil. Adik perempuannya mencobanya sepatunya bagus. Pangeran hendak pergi, tetapi Cinderella keluar dari jendela dan berlari ke arahnya. Dan dia memakai sepatu, dan itu pas untuknya. Pangeran menatap matanya dan mengenali gadis cantik yang berdansa dengannya. Dia membawa Cinderella, menunggang kuda, dan pergi untuk bermain pernikahan dengannya. Dan dia memerintahkan saudara perempuan dan ibu tiri untuk dikunci di rumah mereka, dan jangan pernah membiarkan mereka keluar dari sana. Beginilah cara mereka dihukum karena kejahatan dan penipuan mereka.